Halo semuanya, selamat malam. Aduh, eh, sudah malam di kantor, jadi sedikit malfunction sedikit. Seperti sudah mulai banyak. Kita tunggu teman-teman my friends lainnya untuk join di live kita kali ini ya. Oke. Selamat malam teman-teman my friends semua. Kembali lagi di Instagram Live Maybank Sekuritas di acara Tiger Live. Kalau minggu lalu kami sudah membahas tentang mengenai investor pemula, kali ini kita akan membahas bagaimana sih jadi trader untuk para pemula yang mau mulai melakukan trading. Dan hari ini kita akan kedatangan dari seorang expert dalam bidang investasi dan juga trading, yaitu Cirita Effendi. Kita bisa sambil nunggu teman-teman yang lain sebelum ceritanya kita undang. Oke, mungkin tanpa berlama-lama kita kedatangan dari Cirita. Halo, selamat malam Cirita. Halo malam, suaraku jelas gak? Jelas. Oh jelas, Aman. oke. Cirita, Ya. familiar nggak belakangnya di backgroundku hari ini? Di tempat yang biasa ya, yang biasa aku kalau misalnya pagi ada apa sih acara yang Tiger Talk itu di sana kan? Betul Cirita, malam ini aku mau ngobrol-ngobrol biar vibe-nya terasa. Kita lagi mau ngomongin serius nih tentang trading. Ya. Aku hari ini memutuskan Benar. untuk live di kantor. Wow. Cirita lagi di mana nih? Udah di rumah. Gila ya, itu HP menjatuh gimana ceritanya? Iya nih, memang tadi agak buru-buru gitu kan, Ci. Udah gitu setupnya masih setup Tiger Insight kan. Jadi tadi langsung ku taruh semuanya setupnya masih setup YouTube. Akhirnya baru buru-buru, dirubah. terus deg-degan karena hari ini mau ketemu Cirita, jadi aku deg-degan sih sama handphonenya juga sampai jatuh. Aduh, lucu deh sampai jatuh HP-nya. Ya nih teman-teman, kebetulan Oh. memang banyak banget ya request ya yang kayak untuk pemula dong, karena kalau misalnya nanya yang kayak biasa kita bahas kan umumnya mereka yang udah ngerti, jadi mungkin kita ini lebih Betul. ke teknis ya. Betul, tenang my friends, kita semua juga dengar keinginan my friends untuk membahas tentang hal-hal fundamental dan hal paling mendasar dari dunia investasi. Jadi kita membawa strategi untuk trader pemula di hari ini. Oke, mungkin sebelum mulai nih cerita, aku mau ngasih tahu dulu nih untuk teman-teman yang sudah sudah menyaksikan live kita hari ini, kita tuh juga ada hadiah loh. Jadi buat 20 penanya terbaik, kita akan ngasih modal untuk awal dari investasi teman-teman my friends semua. Jadi kita akan ngasih balance 100.000 untuk teman-teman my friends yang membuka RDN Maybank. Gitu. Menarik banget ya Cici? Iya. Dapat modal 100.000. Bisa buat belanja saham langsung. Apalagi banyak yang masih murah-murah. Saham andalan yang orang-orang kemarin sempat heboh. Ya, itu lagi diskon. Kayak Gotoh 93 perak. 93 perak kalau misalnya tadi RDN-nya dapat 100.000, kita bisa beli dapat berapa nih? Dapat 1075 lembar. Berarti satu lembar satu lot kan cepet. Berarti dapat 10 lot loh. Lumayan. Wah, 10 lot. menarik banget. Bener Menarik gak banget sih untuk 10 lot teman-teman. ya? Iya. Kayaknya masih bisa dapat itu satu lot deh kayak Ci. Tapi masih dapat kembalian 5.000. Kan 100.000. Kan harganya 93. 93 kan Perak. dapat 1000 lembar. Ya kan? 1000 lembar bagi cepet dapat 10 loh. Dapat 1000 lembar. Oh iya, Bener kan? betul. 10.000 lembar Lumayan dan 10 masih dapat lot. kembalian, benar. Oke. Mungkin sebelum kita kasihkan ngomongin tentang saham apa aja sih yang bisa kita beli,
dari hasil RDN kita hari ini, mungkin kita langsung mulai aja nih, Ci, ke percakapan topik kita hari ini, yaitu mengenai trading untuk pemula. Pasti teman-teman My Friends juga banyak banget yang baru mulai masuk ke dunia investasi tuh banyak yang penasaran kan, Ci, kayak sebenarnya tuh trader sama investor itu tuh hal yang berbeda tuh, sama sih, dan di mana letak perbedaannya? Mungkin kita kembali ke awal dulu nih, Ci. Trading dan investing itu tuh sebenarnya perbedaannya apa sih, Ci? Ya, emang trading itu dan investing itu jelas beda ya. Kalau misalnya kita invest itu biasanya lebih satu jangka panjang, lebih ada time frame-nya itu pasti lebih panjang, dan memang kalau misalnya kita mau menargetkan sesuatu yang lebih besar, kita tuh harus mungkin lebih lama, jadi potensial gain-nya itu jauh lebih gede. Jadi memang, dan orang tuh suka bilang gini loh, investor itu beli kalau lagi turun, terus jual ketika lagi naik. Kalau trader beli ketika naik. Jadi kalau udah naik baru beli. Nanti kalau udah turun ada jual. Jadi umum lah, biasa orang hold dulu sampai saham itu berbalik arah, nggak jadi naik lagi, kayak udah mulai capek, baru mereka jualan. Itu mungkin yang paling gampang kita definisikan, mungkin kayak dari time frame, terus sama biasa kan kalau trading itu kan mencari keuntungan dalam jangka pendek, tapi lebih sering keluar masuk. Kalau invest tuh biasa kita banyak kan buy and forget, jadi beli itu lupakan, kita cari dari dividen yield, cari juga dari kenaikan daripada saham itu juga. Dan nanti mungkin kita akan bahas ya bahwa investor sendiri juga ada beberapa macam nih. Jadi investor yang invest ada yang berdasarkan profil risiko, juga ada 3 macam sebenarnya. Jadi ada yang investornya konservatif, jadi memiliki ciri nggak suka resiko, jadi nggak lebih, pokoknya dia menghindari semua yang high risk dia nggak mau. Jadi biasa investor ini nyaman dengan keamanan model investasi serta hasil yang pasti. Jadi umumnya pasti invest di company yang blue chip, yang tingkat gitu ya yang lebih aman lah ya. Terus nggak mau ambil resiko, jadi mereka nggak mempersoalkan misalnya returnnya kecil. Kan kalau blue chip itu atau LQ45 kan pasti returnnya seringkali itu lebih kecil dibanding yang barang-barang yang third liner, yang returnnya bisa arah. Kalau blue chip kan mana bisa arah, jarang banget kan arah. Tapi on the other hand, untuk ARB juga dia sangat kecil resikonya. Jadi ini dia mau cari aman. Terus ada juga yang tipikal yang investor moderat, jadi risknya itu moderat atau netral. Jadi dia mau carinya udah berani ngambil resiko, tapi porsinya itu masih medium, karena sadar konsekuensi imbal hasil yang lebih tinggi, tapi juga ada potensi risk. Misalnya dia masuk ke second liner, contoh misalnya dia masuk ke ya kayak sektor misalnya properti deh, misalnya kayak CTRA gitu, dia udah mulai berani nih masuk. Jadi enggak cuman di LQ45, tapi mulai keluar mungkin kayak Kompas 100 deh ya, yang ada di Kompas 100. Nah, ada juga investor yang tipikalnya agresif, jadi lebih mencari yang returnnya jadi lebih tinggi, return lebih tinggi. Carinya gimana ya? Biasanya yang mungkin tingkat returnnya tinggi pasti high risk high return, jadi yang sedikit lebih beresiko, tapi tetap jangka waktunya juga dia tetap, karena dia invest pasti lebih panjang ya daripada trader. Nah, ada juga investor yang modelnya kita bedakan berdasarkan jangka waktu. Ada yang jangka pendek, misalnya 1-3 bulan. Ini yang jangka pendek. Yang menengah itu biasanya bisa 3-6 bulan. Kemudian ada juga yang panjang, biasanya ini lebih dari 1 tahun. Nah, kalau ini kan tadi kita ngomongin tentang investor ya. Kalau trader, ya kalau trader juga ada macam-macam. Trader itu ada yang kita sekarang tren berapa tahun ini ya, lagi heboh, ini adalah scalper trader. Jadi trader yang benar-benar waktu tradingnya terpendek, paling pendek. Jadi hitungan waktu itu bisa cuman menit, atau begitu dia naik cuan 2-3 tik dia langsung dia jual gitu ya, atau risknya kayaknya udah nggak bener, langsung di cut.
berapa poin langsung di cut. Itu kadang kita suka sebut itu karena ada scalper. Jadi dia lebih mementingkan quantity dibanding quality transaksi. Dan tingkat keuntungan yang mereka cari umumnya juga bisa seringkali lebih pendek, tapi nggak nutup kemungkinan juga mereka karena masuknya gede, kalau itu harga sahamnya pas beli dia seringkali itu aku perhatiin scalper itu sering sekali beli saham yang ARB, itu mereka suka juga. Jadi begitu ARB 2-3 hari mereka beli, begitu ARB kebuka mereka beli dalam jumlah besar, berapa poin mereka kabur. Tapi stop loss-nya juga di poin yang dekat ya, sekitar 1 poin ke bawah mereka udah atau berapa poin mereka udah langsung cut. Nah, ada juga typical trader yang kita sebut juga day trader. Jadi day trader. Jadi kita mulai dari paling pendek dan ini kita akan naik makin panjang. Day trader ini biasa mainnya harian. Jadi beli pagi BPJS, beli pagi jual sore. Jadi ada juga istilah kayak gitu. Jadi begitu. Beda pengertian berarti BPJS ya, iya. Banyak. Jadi kalau dia udah beli terus udah sore nih, udah cuan, ya udah ditutup deh semuanya, yang untung rugi dibuang. Ada juga tipe yang satu macam lagi yaitu swing trade. Jadi trader ini punya jangka waktu lebih panjang. Jadi mulai dia semacam kayak investor tapi dia lebih pendek aja. Jadi harian kadang dia swing, oh ya untung dia jual, atau dia bisa keep juga seminggu atau sebulan. Tapi biasanya trader ini mengandalkan analisa teknikal, analisa fundamental, berita atau info. Kemudian ada juga satu namanya position trader. Jadi trader yang punya jangka hal yang baru. Iya, jadi ini memang trader tapi dia jangka waktunya lebih panjang lagi. Ini udah hampir sama kayak investor sih sebenarnya. Cuman dia ya kadang dia nggak nunggu sampai bertahun-tahun kayak investor jangka panjang gitu. Cuman dia pakai analis teknikal, dia rasa masih nyaman, masih bagus, dia hold terus. Tapi kalau misalnya teknikalnya udah mulai melemah atau udah mulai patah tren, itu dia bisa jual. Jadi ini namanya position trader. Nah itu beberapa kayak yang membedakan lah secara gampang kira-kira investor dan trader tuh kayak gimana gitu loh. Oke, berarti benar-benar titik pembedanya itu lebih di time frame itu ya, Ci ya? Iya. Tapi mungkin ada garis garis abu-abu lah antara swing trader, position trader, dan juga investor. Betul nggak, Ci? Iya. Itu agak-agak mirip sih. Oke, tapi kalau misalnya pertanyaannya gini nih, Ci, mana sih yang lebih menguntungkan dari tipe-tipe trader itu gitu? Mana sih yang lebih menguntungkan, jadi swing trader kah, jadi scalper kah, atau jadi position trader? Itu balik lagi ke risk profile-nya orangnya. Jadi kalau misalnya aku orangnya nggak suka nyimpen barang. Ada orang yang mau nyimpen barang, pokoknya dia untung rugi dijual. Ada juga yang nggak suka main pendek karena kan untungnya kecil, jadi mereka mau simpen. Jadi itu balik lagi ke orang punya resiko masing-masing. Iya, satu profil resiko, kemudian kenyamanan kita. Kayaknya aku lebih cocok nih jadi swing trader. Kayaknya aku sering untung. Kadang aku dapat saham beggar yang berlipat-lipat karena aku nge-swing, istilah nyimpen agak lama, ternyata lebih menguntungkan. Jadi kita susah ngomong. Ada juga yang scalper kayak yang bisa pas market turun, karena dia jarang nyimpen barang, untung rugi dia buang, setiap hari dia square, pas market turun dia nggak ngerasain turun. Jadi kan ada plus minus juga ya. Tapi kalau aku sih, aku lebih suka sebagai swing trader. Jadi nyimpen agak lama sambil kita kawal gimana sih kira-kira memahami sampai dianalisis masing-masing gitu ya, Ci. Benar. Oke. Berarti May Friends, kembali lagi nih ke profil resiko. Kita sering banget juga nih, Ci, mention kan sebelum di sesi IG Live yang ini, kita juga sempat ada investor pemula. Nah, itu juga sempat dibahas tuh tentang profil resiko masing-masing. Dan jadi kembali lagi, kalau May Friends mau mulai masuk ke dalam dunia investasi dan mau coba trading, baik lagi tuh dicek profil resiko buat May Friends tuh seperti apa sebelum memutuskan kira-kira nyamannya tuh mau sebagai trader seperti apa gitu berarti ya, Ci ya. Baik lagi
profil resiko. Tapi kalau misalnya Cirita boleh menyarankan gitu, misalnya aku sebagai seseorang yang baru mau memulai melakukan lakukan investasi gitu, pengen coba trading gitu. Nah, wise-nya tuh apakah aku mencoba segala semuanya gitu. Misalnya aku coba sebulan jadi scalper gitu, atau aku coba bulan depan lagi jadi swing trader, atau emang aku mulai perlahan-lahan mulai dari position dulu lalu ke swing trader, dan dari situ kan aku bisa mulai membaca tuh kira-kira nyamannya gimana. Nah, kalau dari Cirita tuh kira-kira ada saran nggak sih kalau misalnya untuk pemula yang ingin mencoba? Iya, mungkin kalau untuk teman-teman pemula, aku sih bilang lebih enak ya, atau umumnya tuh klien aku sih benar-benar dia invest ya. Jadi simpen caranya, mungkin ada beberapa tips yang boleh kita cermatin. Ya pasti umumnya itu dana memang dana khusus yang memang udah kita sediakan untuk investasi. Jadi dana ini nggak akan kita ganggu. Karena kalau misalnya kita ganggu, kadang-kadang ini dana, misalnya dana yang harus kita siapkan buat bayar uang kuliah nih, misalnya. Pakai dulu untuk invest, nanti keburu ini udah saatnya emosi bayar nih, tapi harga sahamnya belum tapi belum bergerak take profit. ya, akhirnya terpaksa kita jadi jualan deh, kan sayang gitu. Jadi benar dana udah disiapin, start dari kecil nggak apa-apa, kita kecil dulu, kita udah paham, karena memang boleh dibilang saham itu, kalau aku sering ketemu beberapa klien yang kayaknya, oh saya nggak cocok karena jantungan, kayaknya aku sesak napas, ada yang kayak gitu loh, kayak di swing dikit dia udah langsung ketakutan, ada memang. Jadi kalau kayak gitu, karena ngeliatnya deg-degan gitu ya, Ci? Iya, karena kan memang namanya saham itu pasti ada high risk high return. Nah, kalau misalnya kayak gitu, pokoknya kita nyoba dulu, oh kita udah nyaman nih, kita udah ngerti. Terus sambil kita belajar juga, belajar nih kayak di Maybank dan di tempat lain tuh banyak sekali menyediakan edukasi-edukasi. Nah, ini kan semuanya serba gratis. Di YouTube juga banyak gratis, dan itu bisa buat menambah pengetahuan kita. Kayak kita mau beli apa, sih aku lebih suka beli based on fundamental dulu ya. Misalnya ya technical ya perlu, tapi aku beli, kenapa sih misalnya aku beli CTRA, kenapa sih? Oh, karena CTRA dia punya proyek banyak di luar Jawa, misalnya ini ya contoh. Kalau IKN itu jalan, dia mungkin salah satu yang diuntungkan. Oh, berarti aku beli ini karena ada beberapa katalis positif. Kemudian kita juga perlu ini kontrol emosi juga. Misalnya kita udah, kadang-kadang kalau orang udah untung banyak, itu dia jadi PD-nya tuh kepedean gitu loh. Jadi dia, Ci, iya, karena abis cuan gede dia sembarangan beli, kena. Jadi itu juga perlu dikontrol. Begitu juga kalau kita pas saham turun, kita habis cut loss, itu juga pengaruh sekali emosi. Jadi kontrol emosi kita juga perlu. Tapi emang kayak gini perlu jam terbang lah ya, perlu waktu, dan market ini benar-benar kita nggak pernah berhenti belajar. Biarpun kita udah lama di market itu dinamis kan, selalu berubah. Makanya kita terus rajin, harus tetap belajar. Kemudian kita juga rajin mencari informasi-informasi yang kredibel, yang disupport oleh data-data, untuk membantu kita untuk memilih saham yang akan kita invest. Ya, seperti riset report. Mungkin kalau ada join di Maybank atau join tempat lain, kan pasti disediakan riset report yang kita bisa baca. Kalau kita pagi usahakan baca technical atau fundamental news, itu penting banget. Terus sama belajar juga nih, sambil baca sambil belajar. Kayak apa sih nih garis-garis support, resist, kayak gitu, dan belajar juga fundamental. Mungkin ya nggak usah yang susah-susah dulu, yang paling gampang ya paling sama rajin ikut edukasi ya, yang kayak gitu ya, sama mungkin yang Instagram live kayak gini ya, Ci, berarti ya. Ya, jadi teman-teman nanti dipandu sama Lia. Udah on the right track. Iya benar. Terus mungkin ada juga yang kelihatannya nggak kerasa tapi sebenarnya penting, yaitu money management. Karena money management itu biasanya orang suka jaga risk biar kita nggak invest cuma di satu saham doang. Jadi mungkin biasa sih aku taruh di beberapa saham ya, karena kalau satu ya turun, kita masih ada satu yang bisa menjaga. Terus misal di satu sektor kita pilih aja, misal contoh banking itu top 4 ada Mandiri, BBRI, BCA,
BNI, mungkin kita pilih satu atau dua biar nanti nggak, kalau lagi turun nggak bareng gitu, nggak pusing nanti kamu. Kalau misalnya dananya contoh ada 100.000 tapi semuanya diinvest di sektor di yang satu tempat. sama. Itu kan biasanya basket play ya istilahnya, satu naik yang lain ikut karena itu memang satu basket. Satu Nah itu sektor lah ya, betul. ya makanya dibilang jangan taruh telur dalam satu keranjang. Sama siapin begitu kita beli saham kita udah persiapin nih. Kita mau masuk di harga sekarang, oke, kira-kira kita bisa potensi cuannya di berapa? Ya emang perlu waktu ya, makanya nggak bisa langsung instan langsung bisa nih belajar dari teknikal. Sama mungkin kalau disediakan oleh dari my friend kan suka disediain tuh pagi. Nah itu kita bisa baca dulu. Misalnya pagi ini dari analis teknikalnya rekomendasi apa nih? Biasa ada 2-3 saham lah. Kita pilih aja yang paling make sense buat kita. Kayaknya contoh misalnya rekomendasi Barito, tapi saat ini kayaknya harga oil lagi naik. Kalau oil naik biasa kan Barito itu kurang dapat sentimen positif. Oh ya udah yang ini nggak usah. Nah kita pilih oh yang ini aja, tapi kita udah baca teknikalnya masuk di berapa, kita mau exitnya nanti di berapa. Kalau buat yang trading terutama terus tapi kalau dia gagal naik, dia nggak naik terus tapi malah turun, kita udah mikir oh nanti kalau harga segitu break kita cut. Jadi udah disiapin juga trading plan-nya. Terus sama ada juga yang kalau misalnya kita investor, kita pengen nyicil. Contoh ya Gimana tuh misalnya sih? saham yang lagi turun, yang kayak Goto nih sekarang, kan turun-turun terus nih. Biasa aku bilang aku nitip sendal ya kita beli dulu dikit gitu, dia di support. Karena ini saham memang agak susah dibaca karena memang problemnya itu bukan di fundamental tapi lebih ke sellernya. Kita nggak tahu sellernya itu kapan selesai nih. Ya udah kalau dia turun lagi di support berikutnya kita beli lagi, jadi cicil bertahap. Begitu juga jual, karena kalau jual kan kita nggak tahu harga tertinggi yang bisa kita jual di berapa. Yang bisa Ya udah dihasilkan, betul. kita jual aja bertahap gitu, pelan-pelan. Kita udah untung ya udah jual dulu sedikit, naik lagi kita jual lagi dikit. Jadi itu bisa juga kita sebut sebagai money management ya buat kita. Jadi karena kita memang nggak tahu kapan harga terendah, kapan harga tertinggi, bahkan dengan cicil buy dan cicil sell kayak gitu. Nyicil buy dan nyicil juga bisa memanage ekspektasi juga berarti ya Ci ya, kayak kita pelan-pelan, nah itu juga bisa membantu kita untuk menyusun strategi ke depannya gimana juga. Berarti my friends, tadi yang pointers yang dikasih sama cerita tuh juga sudah sempat kita bikin kontennya juga di Instagram. Jadi kalau misalnya teman-teman my friends mau ngecek lebih lanjut juga ada di konten kita. Dan itu memperjelas juga kalau misalnya sebagai pemula kita pun juga harus memiliki strategi untuk mengatur keuangan kita tuh seperti apa sih supaya nantinya kita juga tidak rugi. Dan kalau misalnya rugi bisa dianggap sebagai uang belajar ya Ci ya. Jadi juga kita nggak muluk-muluk sedih gitu ya kalau misalnya tiba-tiba aduh nggak sesuai dengan ekspektasi. Dan yang penting juga tadi kalau aku dapat dari cerita adalah kita set target gitu ya Ci ya, kapan kira-kira kita mau coba kalau ada mungkin emang karena pergerakannya dinamis, mungkin kita bisa set target misalnya di angka, kalau misalnya dia udah di support keberapa atau risetnya keberapa, itu kita udah tahu mau ngapain gitu ya Ci. Jadi harus selalu ada target dan plan B gitulah ya dalam melakukan trading dan investasi. Target exit, target untuk misalnya jaga resiko. Kemudian ada juga yang penting buat kita sebagai investor pasar modal, yaitu target yang ingin kita raih. Misalnya aku mau beli rumah deh, atau mau beli jangan rumah kemahalan, beli ya, iPhone rumah deh Ci, ya. itu deh. Boleh beli iPhone deh Ci, yang paling kita mau beli iPhone deh, jadi lumayan realistis. Iya, jadi kita punya ada yang memacu kita tuh, harus lebih serius tradingnya, dan kita juga harus kayak namanya investasi ini kita nggak, kalau aku sih bilang jangan beli terus ditinggal juga, minimal kita harus tengok-tengok juga lah, walaupun kita misalnya kita mau jadi investor, kita milihnya jadi investor karena kita sibuk kerja, ya nggak masalah, tapi tetap harus kita pantau setiap hari perkembangannya gimana sih investasi kita, apakah udah membuahkan cuan nih hari ini kita naik berapa persen. Aku selalu pantau, mau itu masuk ke saham, mau masuk ke reksadana,
tetap aku pantau. Karena kalau misalnya begitu kita lihat pantau terus nggak ada pergerakan, atau boleh dibilang pergerakannya kayak mandek gitu, biasanya wah ini kayaknya ada yang Udah mulai ada yang nggak beres nih kurang. ya Ci ya, harus Iya, aku sering gitu. Ah udahlah kalau kayak gini berarti kita udah saatnya untuk tukar barang. cut loss. Untuk ya mungkin kita sebelumnya pasti kita cek dulu dong ada berita apa nih. Oh kalau misalnya sebenarnya beritanya lagi kurang positif buat sektor ini. Ya udah berarti saatnya kita harus check out, tukar barang sektor yang lain yang masih belum banyak naiknya atau masih potensi untuk jalan. Atau misal juga kayak gini, yang paling gampang misalnya kayak consumer atau retail, Consumer goods. MAPI. Tahun Karena lagi ini Ramadan kan, gitu ya Ci sekarang. ya tahun ini kan kalau MAPI kan kalau kita lihat dari laporan keuangannya dia tahun ini tuh bagus. Berarti kan dia di high, di atas. Kalau kita buat invest jangka panjang, tahun depan kita mesti lebih jaga-jaga karena tahun ini kan dia tinggi karena dia ada jual salah satu anak usahanya. Jadi ada jam gitu loh. Nah, tahun depan kayaknya udah gak ada apa-apa nih. Kayak tahun depan bisa yang dari segini profitnya, tahun depan bisa turun. Wah, ini year on year bisa turun. Berarti kita mungkin boleh habis dividennya nanti udah dibagi apa enggak, kita udah mikir nih harus cari tempat investasi yang istilah masih di bawah, yang belum banyak geraknya. Nah, ya itu mungkin di sini boleh. Ini hanya contoh, ini bukan rekomendasi, disclaimer, nggak ada rekomendasi beli atau jual. Oh, kayaknya aku mau pindah ke sektor health deh, karena waktu sektor health tahun kemarin jelek. Karena habis selesai COVID kan laporan keuangannya pada turun. Nah ini kayak pada murah-murah, orang pada kagak punya. Nah itu mungkin sebagai salah satu contoh aja, mungkin perpindahan sektor dari yang udah naik kenceng sama yang belum jalan kalau buat investasi. Tapi kalau trading kan kita dinamis, karena kan tiap hari kita ngelihat news yang ada, perkembangan macam-macam lah, misalnya dari minyak, dari call, semuanya itu bisa menjadi faktor yang menjadi pilihan kita untuk trading gitu loh. Berarti memang kalau misalnya kita mau menjadi seorang trader itu harus pintar-pintar melakukan research ya Ci ya. Kita harus bisa tahu, harus lebih kritikal lah gitu. Kira-kira ya, harus rajin. Kita invest kan uang kita sendiri ya Ci ya. Kalau misalnya tiba-tiba ruginya gede kan sedih juga, orang itu udah memakai uang dingin. Oke, berarti friends dicatat juga tuh. Jangan lupa untuk kembali lagi selain dari portfolio resiko, kemudian my friends juga melakukan money management, dan jangan lupa dan jangan pernah malas untuk melakukan riset, karena itu juga uang my friends sendiri nih yang my friends taruh dan percayakan kepada perusahaan-perusahaan itu ya kan Cia? Iya benar. Ya karena duit kita, jadi benar-benar kita mesti jaga, nggak boleh kayak males nitip orang. Aku bilang sih nitip orang juga susah ya, karena bukannya orang itu nggak mau atau nggak sungguh-sungguh beliin, bener beliin, tapi kan pegang duit orang sama megang duit sendiri kan beda. Jadi kadang-kadang kalau kita mikir nitip orang, gue mau nitip temen aja deh, kayaknya dia bisa jago nih. Dia jago, tapi dititipin belum tentu jadi jago, karena itu ada beban. Kalau misalnya duit orang nggak untung, itu berat banget loh tanggung jawabnya. Tanggung jawab besar ya. Iya, jadi makanya mending kita benar-benar kita capek, kita belajar, dan ya itu akan pokoknya ya kita mesti benar-benar jaga. Dan jangan lupa kita tetepin dulu goal kita nih, kita set dulu. Jadi kita punya penyemangat. Aku mau beli nih, oke udah cuan segini nih, wah dikit lagi nih, kayaknya mau beli apa lagi ya? Aku mau beli Astra deh, kayaknya Astra mau bagi dividen misalnya. Ya udah deket-deket harganya naik, untung misalnya 3%, 5%, aku take profit. Ih dapat lagi untung dihitungin. Ntar habis itu tinggal kita cari deh HP-nya. Jadi biasa aku gitu. Jadi aku suka ya. Ada motivasi ya Ci ya? Harus ya ada motivasi bener-bener. Iya, kalau enggak kan mau ngapain ya, jadi nggak punya motivasi kan kita ya nggak ada semangat. Jadi kalau misal kita udah punya kepikiran kita dana ini kita invest, kita mau buat apa itu lebih enak. Misal mau buat jalan-jalan nih, nanti mau pergi sama temen ke Bali, nggak mau dong pakai duit kita sendiri, pakai duit dari hasil investasi. Kan sayang duit kita kerja capek-capek, mendingan biar duit investasi yang
kerja biar aja bekerja nanti. sendiri gitu ya. Iya, benar kayak gitu. Sering banget tuh Ci, aku denger itu daripada kita capek-capek kerja, Mm. biarin aja tuh uang kita sendiri yang bekerja. Iya, Mungkin kalau iya. misalnya ngomongin motivasi ya Ci, biar May Friends pada semangat berinvestasi gitu. Mungkin menikah kali ya Ci, itu kan Mm. kayak dikejar target gitu. Pasti dia akan lebih giat lagi untuk melakukan riset gitu. Gimana menikah? Iya kan, ternyata bisa juga kayak motivasinya gitu, oh mau akhir tahun nikah gitu. Pasti dia mungkin Oh iya. lebih bisa jadi Kalau scalper aku kali itu sih, Ci, karena setiap hari ngeliatin keuntungan. kalau aku sih motivasinya belanja. Pokoknya aku mau buat belanja. Ini lagi ada, misalnya lagi ada tas baru, apa aku harus beli. Tunggu ya, aku akan kembali. Just wait for me. Udah kita mikirin mau beli apa, jadi mikir. Jadi otak kita dipaksa buat mikir. Jadi memang harus ada komitmen kuat. Terus kita, tapi investasi kita juga harus berani gagal. Karena nggak mungkin lah namanya 100% selalu untung, nggak ada. Ada saatnya juga kadang ada tahun yang bagus banget, ada tahun yang mandek, ada tahun yang turun. Tapi turun selama kita masih nggak patah semangat, terus tetap deh pokoknya stay positif lah. Nggak mungkin turun nggak naik. Selama barang kita barang bagus, barang benar, itu pasti balik lagi. Terus kita juga nggak boleh nyerah kayak, aduh gua kayaknya Kayak kegebok-gebok nggak bisa nggak nih cocok. gitu. Ya itu sayang loh, siapa tahu nanti pas setelah turun, kayak contoh waktu COVID kan, cut loss terus udah nggak mau main saham, tapi abis itu ternyata reboundnya kenceng kan, jadi memang kita mesti sabar, terus tetap konsisten, biarpun marketnya kayak gimana ya udah konsisten aja, liatin, belajar, terus tetap stay di market gitu, kayak nggak boleh kita tinggal udah nggak mau, sayang nanti market itu kan selalu ada naik ada turun, nggak mungkin dia bis turun nggak naik naik lagi, nggak mungkin pasti naik ada naik lagi gitu loh, jadi Iya ya sih, nggak tetaplah mungkin dibawa semangat terus ya. aja. Tetap Jadi sebenarnya semangat. itu berinvestasi dan menjadi seorang trader itu sebenarnya waiting game ya Ci ya. Iya, Memang kita harus benar-benar sabar dan ikhlas gitu, iya, nunggu kapan dia iya. naik, kapan dia turun, when to buy, when's the right time gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan kapan kita cut loss, kapan kita take profit gitu-gitu tuh sebenarnya nggak ada jawaban yang paling benar ya Ci ya. Nggak ada, tapi dari awal kalau kita udah pengalaman di market, kita pasti udah set waktu masuk, oh ini kayaknya bisa ke sini nih, oh ini kayaknya bisa naik ke harga segini. Misalnya kalau dia berharga 1.000 ganti 3 digit, oh kayaknya bisa deh dapat 5% misalnya. Tapi kalau dia gagal ngebreak di 1.000, berarti aku harus cut di harga berapa. Jadi memang kalau bisa tuh udah disiapin trading plan-nya. Terus jadi misalnya sahamnya bergerak, tapi ternyata dia misalnya nembus nih ke harga yang target atas kita, target harga jual, tapi ternyata tuh kuat banget. Ya udah kalau kalau bisa itu ditahan juga nggak apa-apa. Jadi kita hold dulu sampai I see. itu udah mulai lemes, udah mulai berbalik arah, kadang aku baru jual sih. Jadi memang market itu kita nggak boleh terlalu kaku juga sih. Harus, Memang harus fleksibel kadang-kadang. Misalnya harus ikutin aku banyak, set nih, ngikutin market ya Ci ya. iya, ternyata kuat banget dan kelihatan yang beli tuh wah kayak agresif banget, volume juga naik, harga naik, berarti kan ada kenaikan, ada flow masuk ya. Oh ini kayaknya mungkin ada sesuatu yang kita belum tahu gitu. Biasa ya udah kalau gitu kita tahan dulu deh. Tapi ternyata udah naik berapa hari sampai harganya udah naik 10% daripada investasi awal. Kemudian udah mulai profit taking, udah mulai turun. Udah tinggal 8% profit kita. Ya udah kita baru buang. Kita secure dulu Nice. yang 8% itu. Kayak gitu. Oke, nah Ci aku mau nanya juga nih Ci. Jadi tadi kita harus bisa fleksibel gitu ya, bisa mengikuti market. Nah, Benar. tapi tuh apakah ada apa ya? Apakah ada strategi lain gitu? Karena kan kadang kalau kita ngikutin trennya gitu, kita ngikutin market, kita hanya jadi beo gitu. Sementara Iya benar. kita nggak punya landasan apapun gitu. Jadi ada nggak sih Ci kayak tips gitu kayak kalau misalnya emang lagi trennya misalnya kayak kemarin tuh yang masa-masa ITMG lagi naik dan lain-lain itu apakah kita langsung ikut aja gitu para marketnya lagi pada buru-buru kita ikutan juga gitu atau sebenarnya Enggak. better kita hold off dulu nih gitu kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Iya, lihat dulu teknikalnya. Udah di atas dulu. Misalnya naiknya udah tinggi. Terus biasanya pas hari H
pembagian dividen, pemutusan pembagian dividen atau pada RUPS itu, biasa kita lihat dulu, aduh ini jam berapa nih RUPS-nya, jam 2 nih, kok angin-anginnya kayaknya kok, kan biasa kadang-kadang kayak gitu ya, suka sekali aku perhatiin kayak bocor gitu loh. Jadi udah naik-naik kok jadi merah. Ini apa jangan-jangan angka dividen yang kita antisipasi ini nggak sesuai dengan harapan pasar gitu loh. Bisa pasar ekspektasi itu pembagiannya sekitar 70% daripada keuntungan. Tapi ternyata wah ini jangan-jangan kurang dari 70. Ternyata benar. Pas diputuskan itu lebih rendah daripada tahun lalu. Profit taking dong. Namanya orang tuh ada yang kecewa, dijual-jualin. Nah, makanya itu kalau udah di hari H, biasanya aku nggak mau masuk lagi. Karena takutnya satu, orang profit taking. Kedua, hasil yang dirupkan atau diputuskan dalam rapat umum itu nggak sesuai sama yang diinginkan oleh pasar. Nanti kalau kita masuk, hasil nggak sesuai, aduh kita bisa kena rugi. Walaupun itu bukan company yang jelek, toh nanti dapat dividen. Tapi kan kalau bisa nggak rugi, ngapain kita cari penyakit kan? Betul. Kalau bisa lebih mudah gitu dapat jalan pintasnya, kenapa kita harus cari yang bikin rugi? Betul. Tapi kalau misalnya kita putuskan, oke, saya mau ambil resiko ini, saya mau spekulasi di sini, udah benar-benar kita jaga begitu. Kan kayak di Maybank kan juga ada smart order kan, begitu kita cut harga berapa kita udah set. Jadi begitu dia nyentuh set, jadi kita langsung cut. Memang kita kayak udah kita putusin, oke, aku masuk ITMJ hari ini RUPS, hari ini sahamnya lagi turun, oke aku ambil resiko, aku beli, tapi kalau gagal aku cut. Dan itu ya nggak apa-apa juga, tapi tetap mesti jaga risk kita, jaga modal. Paham. Oke. Berarti sebenarnya ada fitur si smart order di Maybank Trade itu lumayan membantu ya kalau misalnya di masa-masa kritis seperti sekarang. Oke, mungkin aku masuk iklan lagi nih, cerita nih, kita bawa lagi nih. Kan tadi teman-teman udah beberapa ada yang nanya nih, tapi masih udah lumayan banyak sih yang bertanya. Cuma aku mau ngingetin lagi kalau misalnya teman-teman My Friends yang ada ingin ditanyakan nih kepada cerita, mumpung narasumber kita hari ini ada seseorang yang pro banget nih dalam masalah investasi dan trading, boleh banget disuarakan pertanyaannya, dan nanti kalian yang menanya akan mendapatkan saldo RDN 100.000, tapi hanya untuk RDN Maybank, dan bisa langsung kalian gunakan untuk di aplikasi tadi lihat jurus-jurus dari cerita. Betul. Bisa beli beberapa saham yang harganya murah, yang harganya 100-an, lumayan dapat 10 lot. Belum termasuk komisi. Ya, sisanya pakai cut off kan kita udah modalin 100.000 ya, Ci ya. Harusnya bisa lancar buat nyoba. Betul. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin masih banyak nih friends yang malu-malu, tapi tenang aja, nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Ini aku lanjut lagi ke sukses story di balik dari cerita nih. Aku pengen nanya sih, dari tadi mendengarkan cerita, memberikan tips and trick, memberikan juga kiat-kiat gimana sih caranya kita menjadi investor pemula atau trader pemula yang baik dan smart gitu dalam memahami marketnya. Bagaimana sih awal mula cerita terjun sebagai investor dan trader gitu? Udah berapa lama nih pengalamannya sampai akhirnya cerita tuh sepertinya fasih banget gitu? Iya, kalau di market sih memang udah lama banget lah. Kalau misalnya orang udah dari berbagai macam krisis udah kita ketemuin, dari yang krisis moneter lah, krisis subprime lah, tapi mungkin success story-nya ya itulah konsisten, terus kita juga nggak pernah menyerah, karena aku memang ada ngelihat klien aku yang dulu mungkin aku menceritakan kisah sukses daripada klien aku. Jadi waktu dulu tuh tahun 2008 itu sapanya itu sempat karena dia waktu itu pakai margin, portonya itu sempat anjlok lumayan dalam, apalagi dia harus melunasi kewajibannya dulu. Jadi berarti kan sahamnya kena cut loss dong, karena dia ada minusnya gede. Terus ada subprime di Amerika yang memicu mata uang kita melemah signifikan. Akhirnya pasar bursa kita turunnya begitu dalam, ya udah dijual. Nah itu sempat portonya turunnya jauh banget, cuman
Itu kan 2008. Kemudian dengan berjalannya waktu, pelan-pelan kita trading lagi, kita cari, naik pelan-pelan. Tapi waktu tahun berapa ya, yang zamannya si Bumi dari 80 perak naik sampai gope, itu tahun berapa ya? Itu jackpot gitu loh, jackpot, cuannya gede. Nah, itu sempat dia tarik keuntungan, dibeliin mobil buat anaknya di Amerika buat kuliah. Jadi Oh. memang kita mesti selalu konsisten di market, dan istilahnya kita benar-benar kita beli saham yang kita beli itu memang kita tahu. Jadi jangan, pengalaman aku ya, aku juga jujur, aku juga suka ngikut orang. Kenapa? Karena teman aku bilang, oh ini bagus nih, bos gue bilang bagus. Oh, aku pikir, oh bosnya dia nih, bosnya dia pasti bukan orang Valid nih sembarangan, pasti koneksinya. gitu. Iya, koneksinya pasti udah, wah kakap deh. Dia udah ikut beli turun, gimana nih? Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa nih, nggak apa-apa, tapi turunnya sih sekali nggak apa-apa, itu 10%, 20%, 30%, udah sampai 40% nih gimana ya? Aduh, nggak tahu nih, bos gue bilang masih aman sih. Oh Masih ya udah, aman. masih aman. Karena kan kita ngikut orang kan, jadi kalau kita Betul, ngikut betul. orang, kita bener-bener nggak tahu, exit itu nggak tahu. Mau kita cut nanti, ternyata itu masih on. Mau kita uh, mau kita kayak tahan tapi turun terus, ya udah akhirnya dari waktu itu apa tuh sahamnya, aku lupa ya sahamnya apa, setengah gorengan sih. Jadi dulu Oke. awalnya aku beli saham ini untung. Nah, setelah aku untung, aku beli tuh dari 100 naik sampai ke 700, 670 aku jual ikai. 670 aku jual, temen aku bilang, ini ada info katanya ini barang mau ke 3.000. Hah, 3.000 gimana caranya? Tapi udahlah, karena yang ngomong bosnya ya, aku pikir Jadi oke percaya deh, aja ya yaudah sama kita cerita ya. buyback. Kita buyback deh. Udah buyback, ternyata turun sampai harga berapa ya? Berapa ya, kayaknya 200 apa 300, gimana ya? Ya udah yuk kita cut loss aja. Aduh, turunnya tuh udah dalam banget gitu loh. Jadi memang kalau ikut orang tuh, ya ikut boleh. Deg-degannya Ikut ekstra itu, ya, Ci ya. ya ikut itu sebagai ideas, tapi kita nggak bisa ngikut lah, karena memang nggak ada yang tahu gitu. Bisa juga orang itu beli, mungkin kadang sering kali kecepatan. Namanya info itu kadang kecepatan. Jadi belum jalan, terus keburu kita jual, taunya naiknya belakangan. Ada juga yang uh, udah tinggi, tapi dia bilang masih mau lanjut. Mungkin ada yang mau jualan kali, jadi kayak disebarin rumor bahwa ini masih akan lanjut nih, masih akan naik 3.000. Bayangin nggak? Barang 700 jadi 3.000. Sedangkan itu barang dari cepet ke 700 ya udah 7 kali lipat. Terus tambah, gimana kita nggak tergiur gitu. Soalnya memang Betul. perjalanannya dari cepet ke 700 itu kan 7 kali itu Nah, terjadi. Sedangkan jadi dari 700 ke percaya juga 3.000. ya, yakin ke 3.000 Iya. gitu ya, Ci. Ternyata habis itu dipakai, mungkin dipakai untuk distribusi, mungkin juga bosnya di apa ya, kayak dipakai orang untuk jualan, kadang-kadang Jadi begitu. pom-pom dong, Ci, kalau kayak gitu. Pom-pomin. Ya, Wah. dia nggak ngomong di ya nggak tahu nih, mungkin dia kena bom kali ya sama temennya kali ya, sama bosnya itu gitu. Jadi memang Akhirnya dia serba disebar-sebarin. salah sih. Emang kayak, ya memang kita kalau di dunia investasi ini kadang percaya atau nggak percaya, ada faktor luck juga, ada faktor hoki gitu. Kadang aku ada beliin klien yang sekali beli selalu turun, aku juga bingung, kayaknya dia nggak beli naik, begitu dia beli ngerem gitu, ada yang kayak gitu. Tapi habis dia jual naik gitu. Ya itu nggak tahu sih, mungkin ada faktor hoki juga ya di Faktor X sana. gitu ya. Iya, benar-benar gitu. Jadi ya, Ya, terus tapi kalau teman-teman fans misalnya, jangan takut ya. kenapa? Teman-teman fans tapi jangan takut tuh, Ci, dengar kata ada faktor luck, Oh jangan iya, nggak apa. banyak yang jadi kayak Pokoknya yang penting kita mesti set positive thinking. Kalau kita mikirnya positif, oh gue hoki kok, itu pasti akan outputnya positif. Jangan mikir, gue bau, gue bau. Jangan nanti jadi banyak banget tuh, Ci. Aku kepikiran. sering banget merasa tanganku bau. Jangan, jadi itu akan trigger ini. Kan percaya kan namanya apa Semesta ya, power of ya, semesta mind. mendukung. Yeah. Jadi kita selalu harus mikir yang positif, mikir yang bagus-bagus. Abis gue beli pasti naik. Ya udah, kalau turun ya udah berarti
harus lihat lagi apakah ini memang saatnya masuk lagi. Kalau sampai dia patah tren, jadi udah taruh patah tren gini, ya udah deh cut, nggak apa-apa, nanti kita dapat gantinya untuk samain yang lebih menguntungkan kita. Jadi tetap stay positif aja. Dan itu juga letak pentingnya kita harus naruh telur di berbagai macam basket juga ya Ci ya, udah Iya, riset terus kita iya, juga diversifikasi. menjaga. Jadi oke. Benar. Nah, cerita apa aja sih tantangan yang cerita lalui untuk bisa uh, mencapai di titik cerita sekarang gitu. Misalnya tantangan tuh bisa kayak apa aja lesson learn yang menurut cerita selain dari success story yang tadi gitu. What are your biggest Ya, learning curve lah selama ya, berada di dunia investasi ini? ya itu pengalaman itu ya benar-benar kita harus mungkin gini yang kayak tadi aku cerita, ngikut orang, padahal awal kita beli, kita ajak itu orang untung, tapi setelah itu dia kembali dengan info yang menurut dia info, terus kita ngikut, tapi karena kita ngikut orang, kita nggak punya trading plan. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi kalau misalnya kita ngikut orang, ya udah itu anggap sebagai ide trading buat kita, ide investasi buat kita. Siapa tahu ide itu memang berjalan. Tapi kalau begitu dia nggak berjalan sesuai, ya udahlah kita cut. Mungkin aja itu infonya jong gitu, atau infonya itu nggak benar. Jadi tetap harus kita jadi pengalaman yang nggak enak ya, ngikut orang itu mesti tetap kita pantau lagi ya, mesti kita filter ulang lah gitu. Kita nggak bisa ikut 100% karena memang orang itu nggak ada yang 100% selalu benar. Kalau selalu benar kan ngapain dia kerja, ngapain dia nggak, kenapa dia nggak buka aja investasi. Paling pasti itu ngalahin BlackRock deh kalau misalnya dia benar selalu benar ya kan. Kalau dengar BlackRock kan paling gede. Kalau dia selalu bener, BlackRock juga kalah. Nanti seorang semuanya juga nitip sama dia gitu loh. Sampai BlackRock aja mungkin nitip ke dia. Ya nggak ada yang itulah. Jadi tetap kita mesti belajar lagi. Tetap semangat, terus rajin ikut edukasi. Pokoknya kenalin emiten yang kita mau beli. Story-nya ke depan apa? Ada cerita nggak? Kayaknya kalau nggak ada cerita ya susah lah ya. Gimana sih kalau beli saham? Ada ceritanya nggak? Nggak tahu deh, kayaknya nggak ada. Ya, ya bisa naiknya tapi nggak bisa signifikan. Mungkin naik teknikal bisa gitu. Jadi ya kendalanya ya yang paling berasa ya itu yang waktu aku ikut orang itu. Jadi kurang, dan setelah bahasa sedikit kecolongan ya cerita. Iya, makanya market ini memang selalu, di market kita nggak pernah berasa pinter, kita selalu berasa bodoh, karena kayak ada aja yang bikin kita tuh harus belajar ketinggalan lagi, harus riset lagi. ya, kayak ketinggalan cut loss, udah tahu ini sama turun gitu loh, tapi tuh kalau di market kita tuh kayak di satu lautan yang gede, kita diombang-ambing, terus belum ntar kliennya tiba-tiba telepon, jual semua saham saya, waduh ada apa nih, kita jadi ikut kan, waduh jualan nih kayak bakalan turun nih. Kadang-kadang kita bisa terpengaruh ya kayak gitu juga. Ya itu namanya psikologi lah ya. Kita bisa terpengaruh, psikologi kita juga bisa jadi ikut yang harusnya nggak ada apa-apa. Mungkin dia sendiri pengen jualan, mungkin dia mau liburan kali ya. Tapi karena dia jualannya sampai dibersihin sampai nol barangnya, kita kan pikir waduh kayaknya ada insecure gitu ya, deg-degan lagi ada apa nih. Iya, ada mungkin ada something yang aku belum tahu nih, makanya buru-buru jual. Jadi ya itu di market itu benar-benar kayak di lautan luas, kita diombang-ambing. Ya kalau kita di luar sih kelihatannya gampang ya, tapi sebenarnya kalau di dalam itu emosi kita tuh benar-benar diombang-ambing loh, kayak aduh mau jual nggak ya? Oh ini kayak kuat nih, penjualannya banyak, tebel, bitnya aman lah, besok aja. Besok ternyata bitnya hilang semua. Habis itu waduh mau jual nggak ya, aduh kayaknya salah nih mesti jual ya kemarin, ntar dia tunggu harga kemarin aku jual, tapi ternyata karena nggak ada bid yang jualan tetap ada, akhirnya harga turun, auto reject bawah. Nah itu bikin kita tuh ketinggalan cut. Kadang-kadang
ya udah akhirnya sampai satu titik kita kayaknya udahlah pokoknya udah mau naik atau turun udah nggak peduli, aku cut. Nah biasanya kalau sampai titik itu malah rebound, tapi ya udah, yang penting kalau kita udah cut kita nggak boleh lihat lagi ke belakang, kita lihat ke depan. Oke, mencari lagi saham lain lagi yang bisa mengobati kerugian itu. Tetap ada kok, market kan buka terus, jadi nggak pernah takut ketinggalan. Yang penting ya kita lebih ulangin, maksudnya kita meminimalisasi kesalahan yang sebelumnya. Betul. Pas banget nih Ci, ada yang bilang salah satu dari May Friends, gimana ya Ci cara move on setelah cut loss? Yaitu kalau bisa untuk cut loss itu udah disiapin, ya pertama ya kalau bisa ya belajar technical, belajar nggak usah yang expert banget, nggak usah yang sampai ngerti Elliott wave yang wave keberapa, nggak usah, yang penting ngerti support resist, pattern chartnya kayak mau ke berapa, terus sama mungkin yang basic juga kayak MACD itu kan begitu cross atau dead cross ya udah kita buang dulu. Yang penting bisa ngerti itu, aku rasa lumayan sih bisa nyelamatin porto kita. Cuman balik lagi namanya market, kalau marketnya lagi jelek kayak berapa bulan nih dari awal market buka tahun 2023 sampai sekarang marketnya jelek. Kalau marketnya jelek memang susah, tapi nanti begitu marketnya bagus pasti bisa deh nguber lagi kerugian yang kemarin itu. Yang penting ya kita tetap semangat aja. Balik lagi ya Ci, it's a waiting game after all gitu. Kita harus bisa sabar dan tahan, dan sebenarnya ini ada itu juga ya, faktor percaya diri ya kalau misalnya kita mau jadi trader tuh. Kita harus yakin dengan pilihan kita gitu, kayak misalnya pokoknya gue ada motivasi ini mau beli, yakin banget nih perusahaan yang kita akan invest ini akan menghasilkan, menguntungkan gitu. Jadi pede juga ya Ci. Pede, tapi karena kita udah baca report atau kita udah belajar, atau nggak usah yang pusing-pusing deh, kita ke kontan misalnya, kita baca, kita ketik aja misalnya saham apa buka, misalnya Bukalapak, ketik aja ada story-nya apa sih Bukalapak, bukannya kayak gini, oke deh kayaknya kurang, aku kayaknya kurang suka misalnya ceritanya, ya udah kita cari lagi apa, misalnya emas lagi menarik karena banyak negara lagi menimbun emas untuk cadangan mereka. Kayaknya aku mau beli emas. Kayaknya aku suka nih BRMS karena BRMS baru buka, dia punya lahan kedua, jadi itu bisa menambah dia punya kapasitas emas. Ini aja. Jadi memang ada yang saham itu naik harus ada alasannya, harus ada reasonnya. Jadi reason itu yang kita cari. Nah kita udah yakin, ya udah tinggal kita jaga dengan technical. Kalau technical selama dia turun tapi ceritanya masih strong, biasanya sih nanti naik lagi. Iya. Paham. Oke, cerita mungkin kita terakhir nih sebelum kita masuk ke Q&A karena udah mulai banyak pertanyaan juga. Mungkin kalimat closing tips and trick lah gitu dari cerita untuk ngerapau itu semua, apa saja nih kira-kira untuk strategi trading untuk para pemula? Ya, untuk pemula tadi, untuk trading sebenarnya analisa skill analisa, fokus, money management, psikologi trading, sama kita selalu keep record atau kita selalu memantau investasi kita. Karena kalau kita nggak pantau, nanti kita nggak tahu nih saham naik apa turun. Kadang banyak sih yang kayak gitu, kamu punya saham udah naik kok nggak dijawab, udah naik ya, saya aja nggak tahu katanya. Nah ntar kalau saham kan naik turun, nanti kalau nggak di realisasi keuntungan, profitnya nggak direalisasi, nanti turun lagi kan sayang gitu kan. Jadi ya yang penting itu terus sama selalu belajar, mungkin kalau memungkinkan kita ikut live yang kayak dipandu sama Alia, yang tiap pagi kita juga ada ini kan kayak summary pagi. Betul, my friends. Iya, itu juga lumayan banget sih, lumayan banget membantu buat pagi-pagi. Kayak sarapan lah jam 8.30 ya kita di acara ya. Aku juga suka join. Oke, berarti memang bagus cerita, memang harus itu. Teman-teman my friends, cerita aja setiap pagi join jam 8 pagi di YouTube Maybank Sekuritas untuk sarapan pagi tentang berita apa aja sih yang ada di market untuk hari itu. Jadi my friends juga tetap harus bisa. Itu mungkin salah satu langkah pertama yang bisa dilakukan ya sebagai trader pemula. Nonton jam 8 di YouTube Maybank Sekuritas. Jadi jualan nih kita.
Iya, iya kan, tapi kan emang bener loh itu, soalnya pagi kan disamperin, terus habis itu ada apa regional, terus apa sih topik misalnya kayak kemarin Goto turun terus saatnya masuk apa enggak, ya itu ada beberapa deh secara fundamental. Habis itu ada technical, nah technical ini yang aku sering 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 nonton cocok lah, ya aku Ci ya. suka. Hari ini kan rekomen Astra kan, Astra naik. Tuh, tonton My Friends harus nonton ya. Sama ini ada juga nih bener dari Faisal Ariandi, bikin akun dulu dong pastinya. Betul, apalagi kalau bikin akun RDN Maybank kalian dapat 100.000 loh. Iya. Dan kebetulan juga nih Ci, aku mau ngasih tahu juga kalau misalnya dari teman-teman May Friends ada yang mau buka RDN Maybank, kita juga sedang lagi ada discount fee trading yang jauh lebih murah di antara RDN lainnya. Jadi May Friends yang mau mulai investasi bisa buka RDN Maybank. Jualan lagi kita, Ci. Oke, mungkin daripada kita jadi sesi kayak TikTok Shop nih, jualan terus, kita mulai aja sesi Q&A. Etalasen nomor berapa? Etalase jadi. Bener. Oke, kita mulai ya, Ci. Ini udah mulai banyak yang bertanya. Kita mulai dari yang pertama, dari Kak Mulyadi 21. Sebagai, ini lebih ke investor juga nih. Sebagai investor pemula, bagaimana kita mengembangkan modal kita untuk trading? Tolong diberikan tipsnya. Berarti ini dari investor mau coba trading. Oh, dari investor mau coba trading, ya ini berarti dia mesti mikir dulu. Biasanya gini, oh aku mau tipikal tradingnya apa, mau day trade, ya udah beli pagi jual sore, bisa juga gitu. Jadi kita nggak mau ngambil resiko yang terlalu banyak, karena nyimpen itu, apalagi kayak kondisi market sekarang kan berubah cepat sekali. Hari ini bagus, toto Amerika keluar berita, oh nggak jadi hawkish, nggak jadi pivot suku bunga, itu langsung hancur. Jadi pertama kita tentuin dulu kita mau jadi apa. Kalau aku memang selalu menentukan diri aku adalah swing trader. Jadi aku beli, aku keep 1-2 hari, aku baru jual. Jadi tipsnya ya kita kalau swing trader itu kita harus ngerti atau kita baca analisa technical, fundamental sama story-nya apa gitu loh. Kalau story-nya nggak ada, makanya aku bilang susah. Kalau saham itu naik kan harus ada ceritanya, harus ada katalis. Kalau katalis naiknya mungkin bisa naik, bukannya nggak bisa naik, bisa. Tapi kenaikannya itu biasanya terlalu banyak dibanding saham yang dulu. Saham yang kita mau beli itu apa, kita tahu dulu tema yang lagi mendominasi pasar modal kita. Jadi kalau mau trade ya itu benar-benar cari berita yang hotnya. Misalnya harga emas naik nih, kalau kita lihat harga emas naik, tapi ini belum terlalu bergerak ya, saham-saham emas di Indonesia itu belum bergerak. Tapi aku coba masuk juga di saham-saham emas kayak gitulah. Kalau untuk trader harus yang terupdate, berita yang paling hot, sama kita bantu sama teknikal yang kira-kira mau nge-back apa gitu. Misalnya contoh deh, kita beli Wismilak. Wismilak kenapa? Karena dia dicerita, dia mau masuk dari tier 3 naik ke tier 2, ada kenaikan, ada penambahan kapasitas. Jadi memang ada cerita, makanya naiknya lumayan dari 700 sampai 900. Itu pun harus tahu aja story-nya apa. Oke, berarti kalau aku bisa singkat jawabannya cerita, buat kamu jadi ini mungkin pertama yang bisa dilakukan itu tentukan nih kira-kira mau jadi trader yang seperti apa, dan langsung melakukan riset kira-kira mau melakukan pembelian apa nih di sahamnya, dan juga supaya bisa langsung menyusun trading plan-nya gitu ya Ci ya. Mesti tahu sih mau istilahnya mau tahu tema yang lagi hot apa, story hotnya apa. Oke. Lanjut lagi, kita ada pertanyaan dari Helini Salinci, bagaimana sih caranya biar bisa cuan konsisten? Nah ini juga termasuk, ini nih Ci, mitos atau fakta juga deh sekalian sih, katanya banyak yang bilang kalau misalnya jadi trader tuh cuannya banyak, duitnya banyak, kayak gitu. Apalagi di TikTok tuh juga sering banget tuh masuk konten-konten yang a day in my life as a trader gitu. Nah itu gimana sih Ci? Kalau boleh dijawab. Ya kalau aku bilang tetap balik lagi ke marketnya sih ya. Kalau marketnya lagi jelek, aku nggak yakin kalau orang bilang sebagai trader kalau marketnya lagi kayak sekarang selalu untung.
nggak segampang itu. Pasarnya kalau lagi susah cari duit bener-bener susah gitu loh. Trader apa tadi dia nanya untuk menjadi trader yang sukses ya, trader yang cuan Biar ya. bisa jadi cuan konsisten terus. Ya kalau mau cari aman sih pokoknya untung misalnya 3% kamu set aja. Untung kabur. Kalau misalnya langsung salah beli langsung di-cut itu biasanya sih lumayan sih. Cuman cuannya kecil-kecil, nggak bisa untung gede-gede. Kadang-kadang bis kita jual naik. Yang penting kan tujuannya kamu apa, mau cuan. Ya udah itu bisa untung cuan gede itu sama itu yang berita pagi kayak misalnya aku sering sekali gini tiap pagi kan jam 5 udah bangun, aku baca berita misalnya di konten atau di bisnis. Konten hari ini apa sih yang muncul berita hari ini, loh kok dia hari ini ngomonginnya soal apa kayak antam. Biasanya itu sering sekali saham yang hari itu muncul itu sering sekali jadi saham yang rame, banyak diinvestasikan orang, harganya naik. Itu sering kali begitu. Jadi memang baca aja di website atau di koran itu kalau yang rame dimuat di harian itu biasanya itu yang sering naik gitu loh. Jadi ya mungkin itu aja karena memang ada ceritanya di hari itu. Kayak misalnya tadi auto ngasih dividen 100 berapa perak. Udah berarti banyak yang orang beli karena memburu dividen itu, akibatnya sahamnya naik gitu. Jadi memang ada ceritanya. Oke. Semoga dari jawaban cerita sih hari ini Sally bisa menjawab lah ya gitu bagaimana sih cara bisa menjadi cuan konsisten gitu. Kita lanjut lagi mungkin untuk sesi Q&A ini kita batasi jadi 5 pertanyaan kali ya Ci ya. Iya. Mengingat durasi, tapi teman-teman my friends juga jangan khawatir kalau misalnya ingin bertanya lebih lanjut lagi apakah bisa langsung menghubungi cerita? Iya boleh. Boleh. Instagram cerita ataupun nanti. Oke, boleh. kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Pandu Prihanantio. Selamat malam, Ci. Mau tanya, biasanya risiko apa saja sih yang dihadapi oleh trader pemula? Ya, resiko pastinya gini, karena kekurangan pengetahuan akan saham, dia kadang suka beli saham yang lagi naik itu kadang seringkali bukan naik karena secara fundamental disupport sama fundamental, enggak, tapi karena memang ada yang naikin. Nah kalau kayak gitu kita kadang nggak tahu nih, kan banyak banget saham, terutama saham yang baru IPO itu banyak banget. Dalam sehari aja kita bisa ngikut beberapa macam penawaran umum. Nah itu banyak banget yang tiba-tiba naik, kita nggak tahu, kita beli ternyata jebloknya sehari jadi cuma naik sehari, sisanya turun. Jadi itu menjadi challenge-nya jadi dari trader pemula ada, karena saham di Indo itu banyak ada 800 kali ya, jadi kan dia nggak tahu mau beli apa, dia lihat yang ramai top frekuensi yang running terus depan monitornya dia, itu yang dibeli. Tapi ternyata saham baru listing dan secara valuasi udah nggak menarik, mahal. Jadi tapi dia kan nggak tahu, nggak ngerti baca. Sebenarnya paling simpel tuh kita bisa download di ini sih, RTI yang di mobile itu lumayan bantu. Kita bisa lihat secara book value itu murah apa enggak gitu. Nah kalau kita lihat ya saham yang hari ini baru listing, Harita atau Trimegah itu NKCL ya. Kenapa sahamnya walaupun market cap-nya gede tapi dia naik? Karena secara valuasi dia cukup menarik dan dia punya tambang nikel yang udah jalan gitu. Jadi memang secara fundamental memang lumayan bagus gitu. Jadi memang katalis atau bukan katalis, jadi challenge-nya memang investor pemula yaitu banyaknya saham di Indonesia itu mempersulit dia untuk memilih saham. Jadi caranya gimana? Mungkin bisa juga join ke komunitas, tapi komunitas yang terverified ya, istilahnya bukan yang dipakai untuk karena dulu itu kan ada yang rame, ada yang promote pom-pom terus ternyata
dipakai perjualan. Jadi memang yang dimuat di sana itu ada supported reason. Misalnya dia merekomendasi saham tadi kan ada alasannya secara teknikal, fundamental, itu story. Jadi 3 itu kalau misalnya ada biasanya sih naik sih. Kalau misalnya saham yang udah memenuhi kriteria 3, teknikalnya bagus, fundamentalnya ada, cerita ada, itu mungkin naik. Jadi ya challenge investor pemula itu memang susahnya mencari saham saking banyaknya itu memang mesti pelan-pelan jam terbang lah. Kalau udah belajar pasti udah ngerti. Oke. Aku udah follow up sih Ci, untuk pertanyaan itu gitu kan. Ya tadi kita di-highlight untuk mengenai research gitu. Sementara market itu selalu bergerak. Untuk valuasi juga pasti akan berubah-ubah gitu. Nah, gimana sih cara kita berantisipasi gitu? Kayak misalnya aku udah melakukan, aku udah punya target nih. Kayak aku targetin pengen beli saham A gitu misalnya. Tapi aku pengen research dulu nih. Tapi wise-nya apakah kita buy on impulsivity gitu, kayak langsung kita beli, atau kita sleep on it, kita belajar dulu, kita lakukan research dulu. Karena kan mungkin kalau beberapa orang kelamaan gitu kan, risetnya mungkin jadi terlalu detail gitu. Nah, keburu kehilangan momentum gitu. Nah, dari cerita sendiri tuh gimana sih cara kita bisa mengantisipasi itu? Ya paling ini yang paling gampang ngeliat teknikalnya dulu, itu barang ada di atas apa di bawah. Teknikal itu nggak mesti kamu expert ya tadi ya, yang penting kamu lihat aja di trading view atau di sekuritas kamu kan ada tuh chart. Kamu lihat nih barang ada di atas apa di bawah. Kalau udah naik berhari-hari, candle-nya udah hijau, apalagi kayak saham Asri kemarin misalnya candle-nya udah hijau tebel, naiknya udah kencang, itu rawan sekali profit taking. Jadi biasa kalau sahamnya udah naik terlalu tinggi, nggak usah lah, nggak untung nggak apa-apa, yang penting nggak rugi. Tapi kalau misalnya memang buat belajar filter dulu memang lama, biasanya malam kalau udah marketnya udah tutup, baru kita ada waktu untuk baca-baca. Misalnya hari ini keluar Adikarya misalnya dapat optimis, dapat kontrak baru. Nah, biasa aku lihat lagi Adi teknikalnya kayak gimana sih. Oh, Adi teknikalnya kayak menarik nih, kayak mau nembus resist. Oh ya, aku catet ya buat besok. Tapi memang kalau lagi jam trading nggak keburu sih. Biasanya kalau misalnya kamu lihat, paling gampang aku lihat technical doang sih, lihat chart yang di atas apa di bawah. Kalau misalnya di bawah kayak ada hijau, candle hijau, volume juga naik, ya udah aku beli aja. Ntar malamnya baru cek-cek berita, atau setelah beli aku baru cek-cek berita atau cek kadang nggak keburu memang. Berarti emang diarahinnya gitu ya Ci, diakalinnya kita beli dulu, kita selama mau bukan saham yang selama bukan saham yang aneh-aneh dalam tanda kutip ya istilahnya. Kan banyak nih saham yang nggak pernah trading lama, nggak ada volume, tiba-tiba dibangkit deh kubur. Nah, kita kan nggak tahu nih dia naiknya karena kenapa, apalagi naiknya gitu. Biasanya kayak gitu-gitu aku nggak terlalu berani, nggak ikut deh, nggak apa-apa lah, juga nggak tahu ini sama apaan. Jadi aku beli yang bener-bener yang kita ngerti aja, atau yang ya Kompas 100 lah ya, yang umum-umum lah, second liner, third liner, tapi yang secara fundamentalnya not bad gitu loh, lumayan oke. Atau yang namanya kita udah kenal, misalnya kayak Alam Sutra, kita tahu kan ada Alam Sutra, ada kompleknya, ada perumahannya, ya kayak gitu aja yang paling simple. Cari nama-nama yang umum yang gede. I see. Oke. Wah, jadi menarik banget nih, Ci, pembicaraannya. Tapi sayangnya durasi bukan jadi teman kita sih, Ci. Ini masih banyak banget sebenarnya pertanyaan-pertanyaan bagus dari teman-teman My Friends. Tapi sekali lagi, karena kita tidak bisa kalau ngomongin tentang pemula dan trading dan saham, kayak bisa 2 jam kali ya, kita bisa pindah ke webinar gitu. Cuman kalau Instagram kita memang sudah ada waktunya. Jadi untuk teman-teman My Friends yang masih ingin bertanya, ada pertanyaan bisa tanya langsung ke cerita di DM Instagram, atau juga bisa follow Instagram Maybank Sekuritas. Dan kita setiap hari itu juga ada konten-konten edukasi yang bisa membantu kalian untuk memulai belajar investasi juga. Sama tadi yang kita sebutin juga. Hadiahnya jangan lupa ada hadiah yang juga. Udah dapat nih, dia udah pada mau beli saham Goto nih, kayaknya dapat 10 lot. Benar-benar. Nah, makanya nih
untuk teman-teman jangan khawatir, walaupun kita hanya tadi cuma menjawab beberapa pertanyaan ya Ci ya, tapi kita udah data semua 20 pertanyaan yang dikasih oleh My Friends, dan ditunggu ya saldo RDN di RDN Maybank teman-teman My Friends, karena itu bisa kita lagi baik nih, kita lagi bagi-bagi modal untuk My Friends memulai investasi journey-nya bersama kita. Oke, cerita mungkin kalau misalnya aku bisa recap semua yang dari cerita tadi sampaikan. Pertama itu untuk strategi pemula itu berarti memang kita harus mengetahui profil risiko. Lagi-lagi kembali lagi kepada pemilik uangnya, kita seperti apa sih profil risikonya dan apa yang membuat kita nyaman gitu. Dan dari profil risiko kita bisa mengetahui, kita lanjut lagi nih, kita bisa menentukan nih kira-kira kita mau jadi trader yang seperti apa sih, mau jadi swing kah, scalper kah, atau position juga bisa ditentukan dari situ. Dan yang ketiga, ini juga yang penting, kita bisa memahami analisisnya untuk tidak perlu yang terlalu dalam, tapi yang penting kita bisa mengetahui basic-basicnya dan melakukan riset agar tidak menjadi beo ya Ci ya. Jadi kita akan ngikutin apa kata orang, tapi kita bisa menganalisis sendiri, memunculkan critical thinking, karena lagi-lagi itu uang yang kita taruh adalah uang kita sendiri. Benar. Dan yang terakhir, set target ya Ci, taruh motivasi, kira-kira apa aja sih yang ingin kita kejar supaya kita bisa giat dan gigih dalam melakukan investasi kita, dan lebih bijak juga kita putting our money kemana-mana. Iya benar. Oke. Any closing statement, mungkin ada quotes dari cerita supaya membangkitkan semangat teman-teman My Friends nih. Ya mungkin teman-teman ini ada beberapa kata bijak yang dari Opa Warren Buffett, tapi itu benar banget. Nomor 1 adalah never lose your money. Rule number 2 is never forget rule number 1. Ya itu ya motivasi aja. Memang susah lah kita menang terus, pasti ada ruginya. Terus yang kedua, only buy something that you perfectly happy to hold if the market shut down for 10 years. Jadi misalnya aku happy beli Astra, bodo amat 10 tahun market tutup, I don't care. Pokoknya aku pegang Astra. Atau ada juga yang klien yang aku beli BRMS, mau kayak gimana, karena aku punya gold mine. Jadi beli saham tapi serasa dia punya tambang emas sendiri. Terus kita sering sekali bilang, be fearful when others are greedy and to be greedy only when others are fearful. Itu bener sih, tapi memang susah. Tapi ya kalau udah turun-turun, kalau semua orang, tapi bener loh, pokoknya kalau udah dapet telepon nih dari klien yang udah market udah turun, terus klien aku telepon, aduh jual, gue udah nggak tahan, gue stress, itu aku udah bilang, kayak market tuh mau rebound nih, bener abis itu rebound. Jadi itulah kalau teman-teman kiri kanan kamu, ya kita nggak berharap ya, kita berharap market tuh selalu naik, selalu aman. Cuman kalau ada berapa kali kejadian, iya kalau semua temen, bukan semua ya, market turun-turun, terus ada teman kamu udah stres banget, datang, aduh gue udah nggak tahan, gue mau cut loss, gue mau hari ini. Itu tanda-tanda market mau rebound. Camkan nih, friends. Jadi benar-benar be greedy when others are fearful. Itu benar. Tapi kalau semua teman kamu yang nggak kamu kenal tiba-tiba datang, gue mau beli saham ini, gue mau belanja, gue mau trading, gue mau buka rekening, biasanya itu akan terjadi profit taking. Seringkali begitu. Atau kamu ke Starbucks, kayak ngumpul-ngumpul, semua orang udah ngomongin saham yang sama. Aduh, itu udah saatnya kabur dah. Udah tanda-tanda ya sih ya. Udah profit taking dulu, biar cooling down. Oke, thank you so much ya Cirita atas waktunya. Dan tips and triknya sangat membantu, apalagi dari aku juga yang baru mau mulai juga melakukan trading gitu. Jadi sangat membantu, dan semoga juga teman-teman My Friends di rumah juga bisa mendapatkan ilmu yang banyak malam ini. Dan thank you so much for participating in our Tiger Live. Dan sampai jumpa di Tiger Live selanjutnya. Bila ada salah kata dari aku, baik Cirita, mohon dimaafkan. Dan mungkin end of session ya Cirita ya. Sampai bertemu lagi di Tiger Live, dan jangan lupa nonton jam 8 ya. Yang udah hadir. Thank you Maybank, thank you semua. Bye.